Terima kasih buat kesempatannya. Namo Buddhaya, Namaste semua, Sukihotu buat kita semua. Senang sekali ya ini kesempatan kedua kita bisa ketemu lagi. Ada kesempatan saya untuk berbagi lagi, untuk kita saling belajar Dhamma lagi. Idenya ini saya teringat waktu kuliah ya. Saya dulu sering diskusi gitu, terus teman saya bilang kayak gini, Dre, agama Buddha itu sebenarnya bukan agama kan, Dre? Gitu. Dia bilang itu kan cuma kayak ajaran gitu, filosofi. Terus saya pikir-pikir, oh mau ngebantahnya gimana? Saat itu juga saya belum belajar banyak tentang Dhamma gitu kan. Baru baca-baca aja, saya juga tahunya ya seperti itu, karena agama Buddha ini di Indonesia termasuk yang paling unik. Karena kita tahu di saudara-saudara kita yang beragama lain itu adalah agamanya itu seperti pewahyuan gitu kan, emang seperti turun dari langit gitu. Sedangkan yang masyarakat tahu ini adalah agama yang mereka tahunya ini gagasan dari seorang petapa gitu ya, dari seorang guru besar yang bernama Siddhartha Gautama atau Petapa Gautama gitu. Terus mereka juga jadi berpikir, oh ini kan cuma ajaran dari sesosok guru gitu, ini kan cuma satu set gagasan-gagasan dari tokoh sejarah yang namanya Siddhartha Gautama gitu. Wah, saya waktu itu ya masih iya-iya aja gitu, masih belum clear gitu membedakan apakah yang mana agama, yang mana filosofi gitu. Apa yang disebut agama dan apa yang disebut filosofi. Nah, saya juga kebetulan penggemar berat filsafat banget nih. Saya juga pembaca lah, entusias gitu ya, yang sangat senang dengan filsafat gitu. Nah, dari sekian banyak bacaan filsafat yang saya pelajari itu udah puluhan tahun, maksudnya dari SMA, dari kuliah sampai sekarang, saya juga senang banget nih belajar filsafat gitu. Nah, ternyata ya karakter yang menonjol dari filsafat itu adalah ternyata itu cuma permainan pikiran gitu. Itu cuma hasil olah-olah utak-atik kata-kata, utak-atik pikiran gitu. Bahkan ada satu filsuf yang bilang ini istilahnya adalah laboratorium pikiran gitu. Terus ini adalah sejarah filsafat itu dari awal ribuan tahun sampai sekarang itu cuma permainan kata-kata gitu. Dan ternyata ya masuk akal juga saat filsuf itu bilang seperti itu gitu. Karena banyak pengetahuan yang kita dapat dari zaman dulu sampai sekarang yang dicetuskan oleh seorang filsuf itu banyak banget nih, hebat banget para filsuf ini, termasuk hebat banget ya, mereka bisa tahu, bukan bisa tahu ya, mereka punya ide, wah dunia ini tuh unsur dasarnya itu ada 4 misalkan, air, api, terus ada tanah, ada angin gitu kan. Wih, hebat juga mereka tuh. Itu 500 tahun sebelum Masehi loh, belum ada mikroskop, belum ada ilmu pengetahuan segala macam, kok mereka bisa kepikiran ya unsur terkecil dari elemen bumi kita misalkan air gitu. Terus ada juga yang lebih ekstrim lagi, setelah berapa puluh tahun ada yang menelurkan, oh itu bukan yang paling kecil, ada yang paling kecil lagi namanya atom. Wah, hebat banget nih, perasaan atom baru ketemunya misalkan abad ke berapa ya, abad ke-18 yang saya tahu gitu kan, dan atom juga bukan terkecil juga. Tapi kan yang ilmu pengetahuan itu ngelihatnya pakai eksperimen, pakai mikroskop segala macam. Ini kok filsuf doang bisa bilang kayak gitu. Bahkan seorang filsuf bisa memberikan gambaran tentang ukuran alam semesta gitu. Wah, hebat banget gitu kan. Nah, tapi itu ya lagi-lagi ada permainan pikiran, mengandaikan dan akhirnya berujung pada satu kesimpulan gitu. Kesimpulannya baik tentang alam semesta, baik tentang moralitas, baik tentang ketuhanan, bahkan ada filsuf yang bukan seorang agamawan, bukan seorang pendeta, dia bisa berkesimpulan Tuhan itu mungkin ada gitu, bahkan bisa merumuskan sifat-sifat Tuhan gimana, padahal belum pernah ketemu nih, saya yakin belum pernah ketemu sama Tuhan nih. Tapi dia bisa menyimpulkan mengapa Tuhan itu mungkin ada, mengapa sesuatu itu disebut Tuhan, mengapa apa saja sifat-sifat ketuhanan gitu. Bahkan ada juga filsuf yang bisa merumuskan tentang moralitas, tentang perbuatan baik, tentang keluhuran gitu segala macam. Padahal dia bukan aktivis sosial, mungkin bukan seorang yang filantropi, bukan seorang yang dermawan, tapi dia bisa merumuskan apa itu dermawan, apa itu filantropi, dengan hanya duduk dan memikirkan gitu. Wah, apakah agama Buddha juga muncul dari
gagasan seseorang yang cuma duduk dan memikirkan gitu. Nah, setelah saya baca lagi riwayat Buddha gitu, ternyata setelah saya sangat uh, mendalami filsafat dan mendalami Dhamma, itu baru jelas perbedaannya gitu. Nah, agama Buddha sendiri, ini adalah kata-kata Buddha sendiri, justru sangat menolak hasil filsafat seperti itu, hasil filosofi seperti itu gitu. Dalam ini adalah dari Kalama Sutta ya, yang kita tahu. Kalama Sutta yang kita tahunya tuh awalnya jangan percaya begitu saja gitu. Ternyata di terjemahan aslinya nggak ada kata-kata jangan percaya begitu saja gitu. Cuman Buddha pada saat itu kepada suku Kalama ngasih hint gitu ya, ngasih tutorial bagaimana untuk kita menganggap suatu ajaran itu sebagai dhamma atau sebagai guru gitu. Nah, yang termasuk yang ditolak adalah kita menganggap sesuatu itu agama atau menganggap sesuatu itu sebagai jalan kebenaran yang membawa kebaikan, itu jangan sampai cuma berdasarkan pemikiran doang seperti para filsuf itu. Atau menyimpulkan, oh iya ini kayaknya bagus nih, inilah yang disebut moralitas kayaknya, kesimpulannya seperti itu. Nah, itu jangan kayak begitu. Atau cuma merenungi alasan-alasannya gitu, premis-premisnya. Atau menerima pandangan atau isme-isme karena kita favorit sama pandangan itu sama guru tersebut gitu. Nah, ini yang saya merahin, saya pisahin di tengah ini, aslinya di Sutta itu enggak dipisah, cuman ini saya pisahin di tengah warna merah. Nah, ini adalah salah satu metode filsafat banget nih, yang 5 ini nih, yang saya merahin ini hurufnya. Dan itu sendiri adalah yang ditolak oleh Buddha. 5 poin ini ditolak oleh Buddha sendiri dalam kita mempelajari Dhamma, dalam kita menganut suatu ajaran dan menganggap itu sebagai tuntunan kebenaran gitu. Jadi di sini sudah cukup jelas bahwa agama Buddha itu bukan sekadar filosofi, bukan sekadar filsafat atau hasil pemikiran, karena Buddha sendiri sangat mewanti-wanti untuk tidak menganggap Dhamma seperti itu gitu. Nah, Dhamma sendiri itu sebenarnya gimana? Nah, kalau dari sejarahnya, dari riwayat Buddha yang kita tahu, di malam pencerahannya itu, Buddha itu mendapatkan pengetahuan. Nah, ini kan kesannya duduk diem doang, terus tiba-tiba muncul gagasan-gagasan kan? Enggak juga. Sebelum malam itu, Petapa Gotama tuh benar-benar nggak ada tanda-tanda atau nggak ada riwayatnya ya, sekolah dari guru-guru diajarin mengenai pengetahuan yang akan beliau dapatkan ini. Jadi bukan hasil pemikiran, tahu-tahu muncul begitu saja dari pengalamannya, dari kehidupan lampaunya. Dikisahkan beliau itu mampu mengingat kehidupan lampaunya yang tak berujung, yang entah ribuan atau jutaan kelahiran lampau beliau atau miliaran kelahiran lampau beliau. Nah, di situ beliau dengan sangat jelas mengetahui pada saat itu aku terlahir sebagai siapa, pada saat itu siapa terlahir sebagai siapa, pada saat itu mengalami apa gitu kan. Nah, bisa lahir sebagai apa, mengalami apa, itu ternyata sesuai dengan karma mereka. Karena beliau ini kan mengingatnya bukan 1-2 kehidupan, tapi rentetan gitu. Jadi tahu, oh di kehidupan ini, orang ini melakukan ini. Oh pantas saja di kehidupan selanjutnya, orang ini terlahir sebagai ini, mengalami ini gitu. Nah, beliau itu melihat sendiri. Dan ini bukan hasil pemikiran karena sebelumnya beliau tidak pernah memusingkan soal ini, bukannya sesuatu yang dirumuskan sejak lama gitu, tapi tiba-tiba muncul begitu saja kejernihan ini gitu dalam batin Petapa Gotama pada malam itu gitu. Makanya ini adalah sebuah kesaksian akumulasi dari miliaran kelahiran lampau yang telah beliau lewati untuk apa ya, menuju kesempurnaan gitu. Seperti yang kita ketahui kan di kehidupan, misalkan di kehidupan beliau sebagai naga gitu, beliau pernah melatih sila dengan mati-matian gitu kan, benar-benar sampai mati gitu demi menjaga sila misalkan. Terus ketika beliau terlahir sebagai orang sakti, beliau benar-benar melatih kesabaran gitu, walaupun dia sakti bisa menghancurkan orang yang jahat sama dia, tapi beliau menghindari itu dan melatih kesabaran sampai pol gitu. Nah, jadi kehidupan lampau Petapa Gotama sendiri itu adalah sebuah apa ya, perjalanan penyempurnaan batin yang pada malam pencerahan itu beliau bisa ingat kembali gitu, muncul kembali latihan-latihan lampau dalam kehidupan lampau beliau itu terpapar, muncul semua dalam batinnya. Jadi beliau bisa dengan sangat jelas merecall kembali, mengingat kembali pengalaman-pengalaman, latihan-latihan beliau selama ini gitu. Dan pada malam itu juga ini yang membuat beliau disebut seorang Sama Sambuddha,
beliau juga memiliki pengetahuan untuk memusnahkannya. Beliau tahu realitanya. Nah, jadi kita lanjut aja. Nah, ini beliau tahu realitanya tentang duka. Dhamma itu kan adalah kebenaran sebagaimana adanya dunia ini gitu, atau sifatnya adalah duka gitu. Beliau dalam malam itu juga merealisasi ini, ngelihat banget tuh, oh Dhamma tuh keadaan dunia kita tuh begini, keadaan kelahiran makhluk tuh begini gitu, duka. Nah, tapi beliau juga ketemu penyebabnya dan ketemu jalannya, pengakhiran dukanya. Nah, jadi kalau misalkan agama Buddha itu secara garis besar ya dua ini. Jadi kebenaran mulia 1 dan 2 itu, duka dan sebab duka itu masuknya ke dalam duka, itu adalah keadaan dunia sebagaimana adanya, hasil pengalaman, hasil melihat langsung, oh ya duka itu seperti ini, dan juga hasil pengalaman dalam kita menjalani solusinya gitu, kita merealisasi nibbana, kebenaran mulia ketiga, dan dengan cara jalan mulia 8 faktor atau kebenaran mulia keempat. Nah, jadi Dhamma itu sebenarnya adalah diawali dari hasil pengalaman beliau, dari hasil penyempurnaan parami beliau, dari bermiliaran kehidupan itu sendiri, dari hasil praktik, hasil latihan, yang pada malam pencerahan itu muncul kembali gitu. Jadi beliau ini adalah hasil pengalaman miliaran kehidupan, hasil pengalaman melihat langsung dari apa yang beliau alami gitu, bukan sekadar tiba-tiba keluar gagasan ide seperti itu gitu. Nah, makanya inilah yang membuat saya agak sangat memandang agama Buddha itu jauh melebihi filosofi atau filsafat, atau melebihi para filsuf itu. Kenapa? Karena sangat berbeda antara orang pintar dengan orang yang melihat langsung. Buddha itu kan julukannya itu yang di Indonesia mungkin nggak populer, tapi di Tipitaka seringkali disebut sebagai Mahasi atau Maharesi. Resi itu artinya yang maha pelihat gitu ya, orang yang melihat nih, yang bisa nerawang, bisa nembus gitu. Jadi Maharesi itu orang yang bisa melihat, orang bisa nerawang, nembus gitu, tapi yang mahanya, yang paling besarnya gitu. Nah, beliau ini melihat langsung, bukannya pintar, bukannya jenius. Wah, kepikiran aja sih Buddha Gotama gitu kan. Kita kalau baca gitu, wah jenius nih Buddha Gotama, kepikiran aja sih gini-gini. Nah, ternyata bukan hasil kejeniusan, bukan hasil kepintaran, bukan hasil olah pikiran, karena beliau memang melihat langsung. Nah, bedanya gini, misalkan saya dulu waktu SMA kan anak IPA nih, terus saya mikir, anggaplah saya pinter nih, saya mikir, minyak goreng itu kan konduktor panas yang bagus nih, gitu, bisa menahan panas dengan suhu tinggi, titik uapnya tuh tinggi. Itu kalau kita cemplungin gorengan, kalau panasnya terlalu panas, sedangkan gorengan itu kan karbohidrat nih, bukan pengantar panas yang baik. Pasti ada bagian yang angus, tapi ada bagian yang belum sempat angus. Jadi gorengan itu kalau kepanasan, wah luarnya angus, tapi dalamnya belum sempat matang karena pengantaran panasnya lambat gitu kan. Wah jenius dong, pinter dong anak IPA dong. Terus saya selesai pelajaran ke kantin, ngelihat mami kantin itu, ngelihat si ibu kantin itu lagi goreng, dan dia tahu semua tentang itu tanpa harus pinter kimia, tanpa pinter fisika gitu. Nah, itulah bedanya orang yang pinter hasil pemikiran tapi ternyata praktiknya belum pernah. Saya cuma bisa mikirin tapi belum pernah bikin gorengan. Tapi si mami kantin itu tanpa tahu ilmu-ilmunya bisa bikin gorengan dengan sempurna tanpa keangusan gitu, tanpa tahu tentang pengantaran panas segala macam gitu. Nah, itulah bedanya orang yang cuma mikirin sama orang yang memang sudah menembusi, melihat langsung. Nah, saya dari pengalaman saya membaca riwayat Buddha, memang Buddha ini kesannya itu emang tahu segala hal, tapi bukannya tahu atau pinter atau bisa mikirin gitu ya, tapi memang dia adalah maha pelihat, dia adalah pengenal segenap alam, sang Sugata. Nah, jadi dengan dari duka dan akhir duka ini, jadi agama Buddha ini adalah suatu tuntunan untuk yang kita nggak usah terlalu ributin, mendebatkan atau mikirin, bukan sesuatu bahan perdebatan ya untuk didebatkan, tapi adalah untuk kita jalani dan kita nikmati hasilnya gitu. Hasilnya apa? Pokoknya hasilnya itu harus nibbana, berakhirnya duka, akhir duka gitu. Buddha bilang semua ajarannya itu adalah, itu ibaratnya 4 samudra besar di bumi ini. Kalau kita cobain airnya rasanya sama gitu. Nah, makanya
ajaran Dhamma pun seperti itu, dari sekian banyak ajaran atau tuntunan yang diturunkan oleh Buddha Gotama, itu rasanya sama, rasanya adalah pembebasan atau nibbana gitu. Jadi mau kita belajar dengan cara apapun, mau kita belajar dengan metode apapun atau dari materi yang manapun, kita harus berorientasi pada nibbana karena ujung-ujungnya harus nibbana, ujung-ujungnya harus akhir duka. Nah, akhir duka itu maksudnya gimana? Paling gampang kita memahami nibbana adalah kalau duka itu kan pasti ada unsur lobanya tuh, karena itu adalah akarnya kan. Ada unsur keserakahannya, ada ketamakan, ada unsur kebenciannya, ada unsur mohanya gitu kan, apa ya, ke kebingungan lah, kegelapan batin gitu, pokoknya nggak jelas apa gitu, nggak clear, nggak bijaksana gitu. Nah, nibbana itu apa? Nibbana itu ya hilangnya itu semua gitu. Jadi hilangnya loba ya aloba atau kedermawanan gitu, hilangnya kebencian atau dosa ya adosa atau kasih gitu. Sila juga bisa atau kasih sayang meta gitu. Terus hilangnya moha ya amoha atau kebijaksanaan. Nah, jadi agama Buddha ini adalah mau dibilang itu pengetahuan, mau dibilang itu tuntunan praktik, mau dibilang itu agama, yang penting begitu kita jalankan buahnya adalah nibbana, buahnya adalah akhir duka. Nah, ini orientasi kita harus ke sini dulu dalam menjalankan agama Buddha ini. Bahkan dalam menjalankan kehidupan ini orientasi kita adalah akhir duka gitu. Nah, ini seperti yang Buddha bilang, dalam menjalankan kehidupan suci ini atau praktik dhamma ini, itu bukan perolehan, bukan penghormatan atau ketenaran gitu ya sebagai manfaatnya, bukan kebajikan atau keheningan, dan bukan pengetahuan yang batin yang tak tergoyahkan atau nibbana tadi. Nah, ini Buddha sendiri yang bilang, pokoknya menjalankan dhamma tujuan akhirnya ini, orientasinya ini gitu. Jadi ini bukan soal pengetahuan doang, bukan soal otak-atik pikiran doang, otak-atik kata-kata, tapi kita tujuannya harus berbuah pembebasan atau keterbebasan batin yang tak tergoyahkan. Nah, ini yang gampangnya, yang kayaknya akan seru untuk cerita di slide ini ya. Yang lingkaran ini, yang bulat ini kayak pizza, itu adalah roda samsara kita lah. Kita yang ada 6 bagian kan, nah itu kita akan hidup di 6 itu gitu, nggak akan keluar dari situ. Ya maksudnya sekarang ini kita pasti ada di salah satu dari itu, entah kita di alam dewa, di alam hewan, di alam asura, di situ ada semua, ada 6 alam kehidupan di situ. Yang berputar terus, porosnya adalah 3 hewan itu melambangkan loba, dosa, dan moha. Nah, yang paling luar itu yang ada 12 fragmen itu adalah ada dalam paticca samuppada atau kemunculan bersebab. Nah, itu adalah rantai yang proses yang terjadi di batin kita lah gitu. Ya, di situ kita ada indera kontak dengan objek, di situ ada perasaan senang atau perasaan benci dari kontak tersebut gitu. Ada di situ lalu muncul ada kelekatan. Nah, segala macam itulah proses yang bergulir terus-menerus gitu di batin kita. Nah, mindset kita adalah kita sedang berada di proses itu, muter terus di alam samsara gitu. Nah, dhamma itu fungsinya adalah untuk menunjukkan bahwa ada jalan lain loh di luar loyang pizza ini gitu, ada jalan lain loh di luar lingkaran ini, yaitu bulan tuh. Di atas kanan itu kan Buddha menunjuk ke arah bulan. Nah, bulan itu melambangkan nibbana. Buddha itu melambangkan guru yang menunjuk tujuan kita gitu, menunjukkan jalan ke arah bulan, menunjukkan tujuan kita ke arah nibbana. Nah, kita dalam beragama Buddha, kalau kita cuma menganggap ini sebagai wahana otak-atik pikiran, ya udah kita muter terus aja di loyang pizza ini nih. Lebih parah lagi kalau misalnya kita menganggap kita menganggap praktik dhamma kita ini ya, kita cuma jadikan ini sebagai sangkar emas. Nah, ini kan ada sangkar emas nih. Sangkar emas itu mewah, bagus, kita betah di dalamnya, kita nyaman di dalamnya, tapi sebenarnya itu mengurung kita nggak bisa cari makan, kita nggak bisa cari pengalaman, nggak bisa nambah ilmu di dalam sangkar itu, terus kita sampai mati pun di situ gitu, nggak ada perkembangannya gitu. Nah, takutnya kita memahami dhamma kalau nggak tahu orientasi yang seperti yang mana Buddha tunjukkan atau Buddha maksud, ya dhamma pun bisa menjadi sangkar emas kita gitu. Kita
kita merasa hobi baca dhamma hobi baca buku dhamma. Kayak saya nih dari kecil senang baca buku dhamma gitu, tapi akhirnya cuma buat menu-menuhin pikiran, jadi beban memori doang, cuma buat kegemaran begitu doang, tanpa saya uh, memahami bahwa dhamma itu turun untuk memandu saya menuju nibbana gitu. Taunya wah ini kalau baca ini keren nih, kalau tahu ini keren nih, wah, buat ngajarin orang nih gitu kan. Wah itu bisa jadi sangkar emas saya tuh. Saya udah belajar dhamma udah hadir di kehidupan saya, tapi ternyata sia-sia. Akhirnya cuma jadi sangkar emas. Akhirnya saya cuma berkutat terus di roda samsara gitu. Artinya dhammanya nggak mujarab gitu. Atau kita misalkan saya nih pengalaman dari muda gitu, aktif di organisasi keagamaan, mulai dari pelajar Buddhis gitu kan, mulai dari pengurus wihara. Terus saya juga aktif di kementerian-kementerian mewakili agama Buddha, di Kementerian Pemuda, Olahraga, di Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri. Itu saya merasa suci banget kan. Oh, saya ini aktifnya tuh di bidang keagamaan nih. Saya aktifnya di organisasi keagamaan. Nah, itu bisa jadi menjadi sangkar emas buat saya tuh. Saya merasa aktif di keagamaan itu sesuatu yang punya nilai ibadah. Saya merasa aktif di organisasi keagamaan atau aktif di wihara itu bisa apa ya, udah dhamma banget lah gitu. Padahal ya kalau saya renungi lagi, nggak ada tuh kemajuan dhamma yang saya dapat waktu saya aktif di organisasi keagamaan misalkan. Karena saya waktu itu memandangnya adalah itu urusannya administratif banget gitu. Saya harus datang jam sekian, tanda tangan absen, harus diskusinya juga tentang apa ya, pasal-pasal yang seperti itu. Ya biasa di kementerian gitu kan, kalau kita misalkan mau jadi juri rapat juknis, nah itu hampir sama begitu di kementerian juga kayak gitu. Ini mah saya sama aja jadi pegawai negeri yang biasa gitu, yang lain cuman kebetulan saya ngurusinnya agama, nah gitu, jadi nggak ada nilai dhammanya sama sekali gitu yang saya tangkap pada saat itu. Nah makanya sangat menjebak gitu ya, sangat sangat berisiko kalau kita sudah aktif di dhamma, sudah sangat dekat dengan dhamma, tapi kita nggak tahu kalau orientasi dhamma ini adalah pembebasan. Orientasi dhamma kita ini adalah nibbana gitu. Kita taunya belajar dhamma ya udah oke, udah bagus gitu. Kita taunya bersihin altar ya udah oke gitu, udah dhamma banget gitu. Kita taunya berdoa, sembahyang atau meditasi itu udah dhamma banget gitu, udah oke gitu, tanpa kita tahu bahwa orientasi semua itu adalah harus menuju pembebasan, harus menuju makin terkikisnya loba, dosa, dan moha gitu. Nah, jadi apa bedanya agama Buddha dengan ajaran biasa atau agama lain adalah agama Buddha itu harus atau mampu gitu ya kita gunakan untuk keluar dari roda samsara ini, dari penderitaan ini gitu. Nah, dan itu juga nggak harus apa ya, kalau kita lihat di kisah-kisah Tipitaka gitu, nggak harus dhamma juga gitu, nggak harus berlabel dhamma atau berlabel agama juga itu untuk mencapai itu gitu. Karena kalau kita baca nih misalkan di Dhammapada ada yang paling sering kita baca ya, Biku Waga. Itu bahkan sudah menjadi biku pun ada aja yang ditegur oleh Buddha gitu. Udah menjadi biku pun ada aja yang tergelincir, misalkan lahir di neraka awici atau lahir sebagai peta gitu kan, atau lahir lagi di alam binatang gitu. Karena kesempatan untuk bertemu dengan dhamma tersebut malah tidak dipakai untuk keluar dari samsara, malah untuk berputar terus makin kencang di roda ketamakan, di roda kebencian, di roda kegelapan batin seperti itu. Bahkan malah ya di kitab Wimanawatu kalau kita baca, malah ada tuh yang dia cuman budak doang gitu kan, tapi dia menjalani keseharian itu dengan menahan kesabaran sampai maksimal gitu, akhirnya berbuah lahir di surga, ketemu Mahamogalana, ketemu Ayasma Mahamogalana, diceritain, oh pada kehidupan itu aku seorang budak yang melayani Tuhan dengan sangat apa ya, dengan sabar, dengan setia. Oh ya, dipuji oleh Ayasma Mahamogalana. Terus malah ada juga yang seorang algojo tuh yang suka menghukum mati, penggal para orang. Pada akhirnya bisa mencapai kesucian Sotapati gitu, karena beliau ketika menjalani pekerjaan itu mengalami keresahan, mengalami
suatu penglihatan, tahu gitu mana bukan dhamma, mana yang dhamma gitu. Dan beliau akhirnya sadar ada kehausan untuk ke arah dhamma gitu kan. Akhirnya di bawah bimbingan Ayasma Sariputa, beliau bisa mencapai kesucian Sotapati. Nah, sedangkan untuk kita gitu ya, untuknya pengalaman saya ini yang sudah sangat dekat dengan dhamma, saya saat ini bekerja di Ehipasiko. Nah, takutnya praktik saya dalam kegiatan-kegiatan yang berlabel agama itu menjadi sangkar emas, bukannya menjadi mendukung saya mencapai nibbana, malah menjadi membuat saya lengah. Saya merasa, wah udah pasti dipuji Buddha lah, udah pasti nibbana lah, orang saya setiap hari ngedesain buku agama Buddha gitu kan. Ya padahal apa bedanya dengan desainer lain, cuman beda filenya doang. Saya filenya buku agama, yang desainer lain filenya ya iklan gitu. Terus misalkan saya adalah seorang apa ya, kayak kerja gitu, misalkan saya pernah jadi pengurus wihara nih, saya pernah nyapu-nyapu wihara gitu, pernah bersihin wihara terus piket seminggu full. Ya saya merasa, oh ini udah dhamma banget nih, saya pasti wah mencapai nibbana lah dengan ini gitu. Padahal kalau batin saya saat itu bukannya sedang berorientasi pada ajaran Buddha, itu pelenyapan obat dosa dan moha itu ya apa bedanya dengan nyapu-nyapu tempat lain juga gitu. Malah apapun ladang pekerjaan kita itu bisa kita manfaatkan untuk kita berorientasi kepada nibbana. Contohnya misalkan kita adalah seorang dokter, di situ ya bisa banget untuk kita semakin menimbulkan empati, semakin menimbulkan kasih gitu kan. Nah, tips singkatnya gitu ya, tips sederhananya, apapun yang kita lakukan mulai dari bangun tidur, itu orientasinya nibbana. Nibbana itu apa? Nibbana itu adalah, kalau misalkan duka itu adalah faktornya loba dosa moha, dan nibbana itu faktor pendukung adalah sila, dana, sila, bawana. Jadi begitu kita bangun tidur, kita nggak usah galau lagi nih, ini udah bener belum nih, sesuai dhamma apa segala macam gitu. Yang penting begitu kita bangun tidur, kegiatan kita adalah orientasinya adalah misalkan kedermawanan, orientasinya adalah kasih atau sila gitu, orientasinya adalah kebijaksanaan atau bawana, pengembangan batin gitu. Jadi misalkan kita bangun tidur, keluar ketemu tetangga, ya orientasinya itu penuh kasih, orientasinya adalah kedermawanan, orientasinya adalah kita bisa menjaga pikiran yang positif, kita bisa membawa aura yang positif bagi sekitar gitu. Terus kita misalkan sekolah, orientasinya sekolah ini kan biasa banget ya, semua orang juga sekolah gitu. Cuman dalam mindset, dalam paradigma kita menjalankan agama Buddha ya, ketika sekolah gitu, ketika belajar, ketika kuliah, orientasinya adalah itu tadi, dana, sila, dan bawana. Apakah ini sebuah pengorbanan yang nanti bisa kita gunakan untuk menolong orang gitu misalkan. Apakah ini adalah sebuah upaya yang bisa misalkan membahagiakan orang tua, adalah sebuah upaya yang bisa membawa kebaikan bagi batin kita gitu kan. Belajar itu juga ketika kita melawan kemalasan, itu juga salah satu melawan rintangan batin. Salah satu rintangan batin itu kan kemalasan dan kelesuan kan, tinamida itu. Ketika kita serius sekolah melawan kemalasan, ya udah kita juga sedang mengembangkan batin pada saat itu gitu. Nah begitu juga dengan pekerjaan lain yang kita lakukan, yang kesannya nggak ada dhamma-dhammanya banget, tapi ternyata justru bisa menjadi ladang atau wahana kita dalam menjalani apa yang Buddha turunkan, Buddha ajarkan, yaitu adalah pelenyapan loba, pelenyapan dosa, dan pelenyapan moha gitu. Nah jadi ternyata agama Buddha itu ya nggak semata-mata cuman pinter-pinteran dhamma, nggak semata-mata cuman kita apal banyak tentang riwayat Buddha gitu ya, nggak semata-mata tentang tahu banyak atau kita menjalankan kesempurnaan sila gitu. Tapi lebih dari itu, kita selalu berorientasi kepada setiap hari, setiap momen, setiap detik, setiap ucapan yang kita lakukan, setiap gerak otot yang kita lakukan, itu orientasinya selalu semoga ini mengurangi ketamakan saya gitu. Semoga ini mengurangi kebencian saya. Semoga ini juga mengurangi kebingungan saya atau kegelapan batin saya gitu. Jadi bukan sekadar cuma harus ada label dhamma atau label agamanya gitu. Tapi ya itu, setiap momen adalah menuju nibbana. Setiap momen adalah menuju akhir duka. Setiap momen adalah menuju pengikisan ketamakan, kebencian, atau pengikisan
noda batin atau kegelapan batin. Nah, jadi agama Buddha ini adalah filosofi atau agama? Ya, jawabannya balik lagi ke bagaimana cara kita mengaplikasikannya. Kalau cuman kita belajar baca semata-mata cuman baca buku Dhamma siapa tahu dapat karma baik atau pahala ya ya itu cuma semata-mata sekadar membaca gitu. Tapi kalau kita dalam hati dengan tekun, dengan serius, selalu berorientasi pada pengikisan noda batin, pengikisan loba, dosa, dan moha, nah itu udah bukan filosofi lagi, tapi udah menjadi tuntunan atau jalan hidup kita gitu. Dhamma udah jadi obat kita, udah jadi pemandu kita untuk menuju Nibbana. Nah ini untuk penutupnya, ini saya mau kasih pengalaman lagi waktu SMA atau SMP ya, saya beli buku ini. Saya tuh hobi banget bola. Saya sampai beli bukunya, saya baca habis teknik-tekniknya, cara ngoper itu gimana, cara kalau dioper gimana gitu. Itu saya baca sampai habis. Waktu halaman terakhir saya tutup, jebret, itu saya langsung jago apa enggak? Ya tentu enggak gitu. Karena baru baca doang, karena belum benar-benar diasah gitu ya, belum di training gitu. Nah, begitu saya training, begitu saya aplikasikan ilmunya, itu saya masih agak norak, masih agak kaku-kaku. Akhirnya malah ya salah gitu. Maksudnya ketika saya dioper, bola itu kan cepat banget kan. Saya malah nginget halaman sekian, katanya harus begini nih, katanya harus gini nih gitu. Akhirnya salah ya, nggak keburu bolanya. Saya lengah gitu, malah kepikirannya langkah-langkahnya, malah bolanya tahu-tahu udah dateng, nggak siap gitu kan. Wah, masih norak banget deh pokoknya. Cuman lama-lama makin diasah kok jadi refleks aja gitu, jadi biasa banget, jadi sesuai dengan buku. Tapi waktu melakukannya saya sebenarnya nggak inget banget gitu dari tulisannya, dari gambar yang di buku ini, panduannya. Tapi bukan tiba-tiba ya, akhirnya tuh perlahan bisa begitu aja gitu. Nah, begitu juga kita dalam belajar Dhamma. Kita pertama sekadar membaca, sekadar ikut baksos, sekadar ikut kelas meditasi. Itu baru ibaratnya baru membaca, baru tahu, inilah meditasi itu begini, atau baksos rasanya begini, atau Dhamma tuh begini, halaman segini katanya begini gitu. Nah, cuman lebih dari itu kita harus mempraktikannya. Jadi jangan sekadar menjadi filosofi doang, pengetahuan doang, tapi menjadi habit kita, menjadi ya kita itu emang orang Dhamma gitu, emang Dhamma banget. Sehari-hari juga seperti itu, sehari-hari setiap ucapan yang kita omongin, setiap pikiran yang kita produksi gitu, itu memang tujuannya adalah, ini saya akan makin dermawan gitu. Sila saya akan semakin sempurna dengan ini, atau kebijaksanaan saya akan semakin tumbuh dengan kegiatan ini. Pokoknya orientasi kita selalu itu, aksi kita selalu itu. Nah, pada akhirnya setelah kita studinya oke, setelah kita aksinya juga rajin, nah selanjutnya kita adalah meditasinya. Meditasi itu bukan sekadar duduk diam, tapi meditasi itu adalah bagaimana batin kita sedang tumbuh gitu, batin kita sedang berolahraga. Bawana itu kan artinya pengembangan batin, bukan duduk diam merem gitu, tapi batinnya justru makin berkembang bagaimanapun caranya gitu. Ketika kita menolong orang sakit itu bisa banget. Ketika kita yang paling berkesan di jalan, misalkan kita membantu teman yang lagi kesusahan gitu, kita berempati banget, itu makin tumbuh luar biasa cinta kita, ketulusan kita gitu, daripada kita cuman misalkan didatengin proposal, kita nggak tahu nih siapa yang butuh, mekanismenya gimana, ya udahlah. Tapi ini proposal wihara nih, wah ya udah nih pasti ini nih pasti buahnya surga lah ini ya, proposalnya tulisan wihara gitu kan, sumbang langsung yang gede. Itu akan beda sekali dengan kita datang ke wihara, kita lihat, loh kok ini bagian sininya berantakan, ya ampun raknya udah agak rewat gitu. Kita langsung, wah ini bagusnya saya bener ini, saya ganti ini gitu. Nah itu beda banget pasti pengembangan batinnya dengan kita melihat langsung keadaan wihara, ketika kita melihat langsung tumbuhnya niat baik, simpati kita, empati kita, kepedulian kita terhadap kebaikan wihara tersebut, daripada dengan cuma ngelihat, wah ini saya biar masuk surga nih, sumbang proposal gitu. Itu beda banget. Makanya yang paling penting dari semua ini adalah, dari Dhamma ini adalah bagaimana efeknya di batin kita untuk pengembangan batin kita.
Nah, seperti ini juga kita, seperti pengalaman saya itu, saya baca buku tentang bola, nggak cukup. Saya latihan juga masih kagok, masih norak. Tapi diasah terus-menerus, lama-lama saya enggak sendiri. Lama-lama saya tahu sendiri, tanpa harus mengingat studinya tadi gimana, atau pernah melatih apa, tiba-tiba saya bisa jago bola sendiri gitu. Nah, begitu juga kita dalam beragama Buddha, dalam belajar Dhamma, kita mungkin baru baca, belum kita aplikasikan, tapi begitu kita aplikasikan, mungkin kita masih agak sedikit norak. Kayak waktu itu saya misalkan, oh penyadaran tuh seperti ini, oh pelan-pelan apa penyadaran seperti ini, oh masih norak banget ya untuk melatih mindfulness gitu. Tapi lama-lama bisa jadi apa ya, bisa menjadi refleks atau bisa menjadi default kita banget gitu, bisa menjadi jalan hidup kita banget tanpa harus kita susah-susah memikirkan atau susah-susah nginget-nginget gitu, udah jadi karakter kita banget lah. Nah, makanya pesan terakhirnya, Dhamma ini jangan sampai cuma menjadi filosofi buat kita, tapi jadikanlah Dhamma itu sebagai karakter kita. Jadi apa yang kita baca dalam Dhamma, dalam buku Dhamma, dalam ceramah Dhamma, apa yang kita lakukan ketika kita berpraktik Dhamma, sila, kita berdana, kita menjalankan sila, kita bermeditasi, itu jangan cuma sekadar menjadi pengetahuan atau menjadi kerjaan badan, kerjaan otot kita, tapi jadikanlah itu karakter, sehingga membuat kita makin berkembang menuju Nibbana. Orientasi kita, apapun yang kita lakukan, perbuatan baik apapun yang kita lakukan, orientasinya adalah pengikisan loba ketamakan dalam diri kita. Dengan kata lain, kita makin dermawan, makin let go, makin ikhlas berbuat baik. Kita juga makin harus mengikis dosa, kebencian kita. Dengan kata lain, kita ya harus makin penuh kepedulian, cinta kasih. Harus sila juga berarti harus sempurna, harus mengedepankan kesejahteraan makhluk lain, seperti itu. Dan yang paling penting adalah kita orientasinya adalah semoga kita semakin terang batin kita, semakin lenyap kegelapan batin kita gitu. Jadi orientasinya adalah kita semakin pede, semakin clear dengan kehidupan ini, semakin bijaksana. Nah, dengan begitu kita sudah makin mendekat menuju Nibbana. Jadi akhir kata, semoga segala kebajikan kita yang kita lakukan menjadi pendukung menuju pencapaian Nibbana. Sekian dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Namaste buat kita semua. Sukihotu, Namo Buddhaya.